Salam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 31 bulan Mei 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang sedang memperhatikan kami, umat-Mu yang ada di bumi ini, yang tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, dan situasi, lebih khususnya situasi corona ini. Tuhan sedang memperhatikan, buktinya kami ada sebagaimana ada oleh karena Engkau. Dalam situasi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu siap untuk menjadi saluran berkat. Umat-Mu siap menerima apa yang Tuhan berikan kepada umat-Mu ini. Biarlah kami semua dipakai oleh Roh Kudus yang sama, supaya kami bisa menyampaikan maksud Tuhan dan umat-Mu bisa menerima maksud Tuhan tersebut. Jam pemberitaan kebenaran firman Allah ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Allah dan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Allah di Alkitab kita masing-masing. Kita buka Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai kepada ayat 11. Saya akan bacakan firman Allah. Judul di atas, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak tahu, tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita akan mendengar di bawah tema Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan dalam sukacita. Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kita dalam sukacita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi saat ini, apalagi situasi dalam keadaan corona, ketakutan sedang menguasai dunia. Perasaan takut ini sedang menjadi penguasa sehingga seluruh dunia dalam keadaan takut. Apalagi waktu itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia harus naik ke sorga karena dia datang dari sana. Tetapi murid-murid yang Yesus kumpulkan harus ditinggalkan oleh gurunya. Guru harus terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya tanpa guru. Situasi seperti ini, perasaan takut bisa menguasai hati mereka. Perasaan malu bisa menguasai hati mereka. Perasaan kehilangan seorang sosok yang mengharapkan dalam hidup ini, kehilangan menghantui hati mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid mempunyai pengharapan yang pasti. Karena sudah lama orang Yahudi menantikan sosok Mesias. Sudah lama orang Yahudi mengharapkan sebuah kerajaan di tengah bangsa Israel. Setelah kerajaan sudah dihancurkan oleh orang Babel,
Kerajaan Daud, Salomo, sampai diteruskan oleh generasi selanjutnya, dihancurkan oleh orang Babel ketika orang Israel diangkut ke Babel. Sudah tidak ada lagi kerajaan sampai pada saat Tuhan Yesus. Saat mereka diangkut, bait Allah yang mereka sembahkan atau korbankan korban-korban persembahan, orang Babel atau bangsa Babel menghancurkannya. Tetapi setelah Zerubabel kembali dari Babel, diizinkan oleh orang Babel untuk kembali ke Israel. Zerubabel membangun bait Allah. Dan bait Allah itu direnovasi oleh Herodes pada tahun kira-kira 40 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tempat peribadatan sudah dihancurkan tetapi dibangun kembali. Tinggal kerajaan yang harus mereka nantikan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu murid-murid punya pengharapan yang pasti. Padahal pengharapan itu hilang ketika Yesus mati. Setelah Yesus bangkit, pengharapan itu muncul kembali atau timbul kembali. Bahwa kalau Yesus bangkit, maka kerajaan itu akan dipulihkan. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Yahudi mengharapkan kerajaan secara fisik. Dan murid-murid juga adalah bagian dari orang Yahudi. Mereka mengharapkan kerajaan secara fisik. Tetapi berbeda dengan maksud atau perjuangan atau yang disampaikan oleh Kristus. Kristus tidak mengharapkan kerajaan fisik. Tetapi Kristus dan kerajaannya adalah kerajaan secara rohani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal-hal lain yang harus diketahui oleh murid-murid. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka. Tetapi ada hal-hal lain yang tidak harus diketahui oleh murid-murid. Seperti masa dan waktu kerajaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Setiap masa, setiap waktu itu hanya diketahui oleh Tuhan Pencipta. Tidak perlu diketahui oleh kita manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, waktu untuk kerajaan Kristus hanya Kristus yang mengetahui. Atau hanya Bapa saja yang mengetahui. Waktu kita akan mati juga hanya Tuhan saja yang mengetahui. Waktu kita akan mendapatkan kelimpahan di kemudian hari, hanya Tuhan saja yang mengetahui. Tidak ada manusia yang mengetahui. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas kita adalah percaya kepada Kristus karena waktu-waktu ini ditetapkan oleh Tuhan Pencipta. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi tugas kamu ialah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa lihat pola pikir daripada murid-murid atau secara umum bangsa Yahudi. Mereka pikir kerajaan hanya khusus untuk bangsa Yahudi sendiri. Tetapi Tuhan punya kerajaan itu berbeda. Tidak hanya orang Yahudi, orang Samaria juga perlu dilibatkan di dalam kerajaan Yahudi. Tidak hanya orang Yahudi, orang Yunani juga dilibatkan dalam kerajaan Kristus.
Tidak hanya orang Yunani, tetapi dari ujung dunia, dari ujung sampai kepada ujung, Tuhan harus libatkan, atau kerajaan Kristus harus libatkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, Yesus harus memiliki penduduk di dalam kerajaannya. Tidak hanya bangsa Yahudi, kerajaan Kristus itu untuk semua manusia. Oleh karena itu Yesus berikan kuasa kepada murid-murid, dan murid-murid pergi mencari penduduk-penduduk di dalam kerajaannya itu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem menjadi saksi di seluruh Yudea secara provinsi, dan di seluruh Samaria secara bangsa, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita diutus untuk menjadi saksi bagi Kristus. Setiap orang yang mendengarkan kesaksian itu, setiap orang yang mendengarkan kabar yang kita sampaikan itu, mereka akan menjadi warga daripada kerajaan Kristus itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus telah pergi ke dalam kerajaan sorga karena dia datang dari sana. Kita ditinggalkan bukan dalam keadaan kehilangan, bukan dalam keadaan ketakutan, bukan dalam keadaan susah atau masalah, tetapi Tuhan meninggalkan kita dalam keadaan bersukacita. Oleh karena kita dilengkapi dengan kuasa. Kuasa tidak hanya kita memberitakan Injil, tetapi kuasa menghadapi tantangan yang ada di sekitar kita. Kuasa menghadapi corona sekalipun, Yesus telah berikan bersama dengan Roh Kudus yang telah Yesus berikan kepada kita. Kuasa ada di dalam diri kita, gunakan kuasa itu untuk menjadi pertahanan hidup, supaya hidup tetap ada di dalam Kristus. Tetapi kuasa juga kita gunakan untuk mencari jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang situasi ini memenjarakan kita. Situasi ini merumahkan kita. Situasi ini membatasi ruang gerak kita. Tetapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kita sanggup menghancurkan benteng yang mengelilingi kita. Situasi ini, oleh kuasa Kristus, kita bisa lepaskan semua ikatan-ikatan untuk kita pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah memberikan pesan sukacita itu kepada murid-muridnya, setelah Yesus memberitakan janji, bahwa janji akan dilengkapi berkat, yaitu berkat kuasa dan berkat Roh Kudus, maka dia harus terangkat ke sorga. Karena tugas yang harus dia laksanakan di sorga ada di sana, maka dia harus pergi ke sana. Kepergian itu juga memberitahukan kepada kita, kita bukan berasal daripada dunia ini, kita juga berasal dari sorga. Kalau kita mendengar saksi atau kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh murid-murid, oleh hamba-hamba Tuhan, kita akan menjadi warga dunia ini, menjadi warga kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus terangkat ke sorga menyediakan tempat bagi penduduk-penduduk yang akan menempati di sana. Seperti Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku pergi kepada Bapa di sorga, aku akan menyediakan tempat bagi kamu, supaya ketika aku datang dari sana, menyambut kamu pergi ke sana untuk memerintah bersama dengan aku di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia terangkat ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, walaupun kita ada di dalam situasi seperti saat ini, janganlah berlebihan ketakutan. Karena roh yang ada di dalam diri kita bukan roh yang takut.
Roh yang ada di dalam kita bukan memunculkan perasaan takut, bukan memunculkan perasaan ragu, bukan juga memunculkan perasaan gelisah. Tetapi roh yang ada di dalam kita memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Kita juga tidak perlu memenjarakan diri, biar kita dipenjarakan. Tetapi mulut tetap bersuara untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ketika terangkat ke sorga, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih. Putih itu lambang kekudusan, putih itu lambang kesempurnaan. Dan awan itu berperan ketika Tuhan hadir. Pada saat Allah hadir di Gunung Sinai, Tuhan hadir dengan awan. Pada siang hari, tiang awan, pada malam hari, tiang api. Itu bukti kehadiran Allah, dan itu adalah kemuliaan atau sekinah daripada Allah itu. Oleh karena Kristus adalah Allah sejati, maka ketika dia terangkat ke sorga, awan mengelilingi dia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia terangkat ke sorga, dalam keadaan yang sama, dia juga akan datang kembali menyambut kita. Semua orang akan melihat dia sebagaimana waktu dia terangkat semua orang melihat dia. Bukan secara rahasia dia datang. Bukan secara diam-diam dia datang. Dia bukanlah pencuri. Tetap dia pemilik alam semesta. Dia berkuasa membinasakan alam semesta. Sebagaimana dia menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Dia adalah pemilik, oleh karena itu dia datang dan kedatangannya disaksikan oleh semua. Apalagi kita yang ada di dalam Kristus akan menyaksikan kedatangannya, datang dalam kemuliaan itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pergi bukan meninggalkan dalam keadaan duka. Yesus pergi bukan meninggalkan keadaan kehilangan. Yesus pergi bukan meninggalkan dalam keadaan bahaya. Tetapi Yesus pergi meninggalkan kita dalam sukacita. Yesus pergi ke sana supaya Yesus memberikan mandat kepada kita melaksanakan tugas pemberitaan Injil, mencari jiwa-jiwa, karena kerajaan sorga membutuhkan penduduk. Penduduk tidak hanya berasal dari orang Yahudi, penduduk berasal dari Samaria, penduduk berasal dari Yudea, ataupun penduduk berasal dari seluruh dunia. Tanpa pandang bulu status dari mana engkau, Yesus membutuhkan yang namanya manusia akan menjadi penduduk. Oleh karena itu kita diutus untuk mencari jiwa-jiwa supaya dalam kerajaan Kristus tidak hanya orang Yahudi saja yang memerintah. Semua manusia memerintah. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pergi meninggalkan kita dalam sukacita. Karena bukan berarti Yesus berpisah. Yesus pergi ke sana karena Yesus yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus pergi itu ada bersama dengan kita. Jangan takut, jangan ragu, situasi apapun. Majulah dengan Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Beriman bahwa Yesus ada bersama dengan kita dan tetap melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini. Kami telah mendengar firman Allah, Yesus terangkat, tetapi meninggalkan dalam keadaan sukacita. Karena kami mempunyai pengharapan yang pasti. Diberikan tugas mencari jiwa, supaya kita memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Kerajaan Daud, pemerintahan berlaku hanya bangsa Yahudi. Dan kerajaan yang hanya memerintah bangsa Yahudi dihancurkan. Tetapi kerajaan Yesus yang dibawa datang, kerajaan tanpa status, kerajaan yang tidak dibatasi oleh penduduk, oleh bangsa, oleh geografisnya.
kerajaan yang diperintah oleh, kerajaan yang berlaku untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang hidup, telah kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah dan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah kita dengan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 202. Iring Maha Tuhan saja. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang kedua, iring Tuhan di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ref, aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu di peribadatan Minggu tanggal 31 bulan Mei 2020. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman Allah. Yesus terangkat ke surga, tidak meninggalkan kami dalam keadaan duka, kehilangan, perasaan takut, tetapi Tuhan meninggalkan kami dalam sukacita, karena Engkau pergi ke surga menyediakan tempat, dan kerajaan yang akan Engkau memerintah tidak berlaku hanya untuk bangsa Yahudi. Terbukti ketika Tuhan memberi perintah kepada murid-murid, Engkau pergi menjadi saksi bagi semua bangsa, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kami sangat bersyukur kepadamu, berarti di dalam kerajaan yang Tuhan memerintah, kami semua akan ada di sana, dari semua suku, semua bangsa, dan semua manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan mundur dari hadirat-Mu. Kasih yang daripada Allah Bapa yang tidak pernah memilah-milahkan, yang Engkau tunjukkan melalui Engkau mengutus seorang Anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Yesus Kristus yang tidak mungkin diberikan oleh manusia, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus tetap senantiasa menyertai kami mulai dari saat ini, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, sampai di mana kami akan berjumpa dengan Kristus yang akan memerintah bersama dengan kami. Dalam nama Yesus telah kami berdoa dan menutup semua rangkaian ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.